Manusia nggak ada yang tahu. Ya. Ngomong apa kan? Ngomong lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abizar. Saya dari Prodi Akuntansi Semester 2. Saya ingin menjelaskan materi 9. Sini 4 soal, 1, 2, 3, 4. Oke, jadi soal pertama kita di sini soal pertama itu yang A, soal yang A itu kita mengerjakan jurnal transaksi. Jadi jurnal transaksinya di sini nominalnya diketahui nominalnya sebesar 400.000, jangka waktunya 10 tahun, bunganya itu 6% per tahun. Jadi di sini nama akunnya Debt Investment Stomba Corp sebesar 400.000, jadi dari nominalnya, dan cashnya 400.000. Nah, di 31 Desember ini ada penyisian bunga tahunan. Jadi diketahui bunga dibayar setiap tanggal 1 Januari. Jadi jurnal di sini interest receivable sebesar 24.000, interest revenue sebesar 20.000. Dari mana? Dari 400.000 dikali dengan 6%. Nah, di sini asumsi tidak ada perubahan jumlah obligasi dari 31 Desember 2012 sampai 31 Desember 2019. Jadi investasi dianggap jangka panjang dari 1 Januari itu penerimaan bunga. Jadi diketahui menerima bunga tahunan. Jadi cashnya sebesar 24.000 yang tadi di atas ini. Nah, interest receivable-nya bunga itu sebesar 24.000. Di tanggal 1 Januari penjualan obligasi diketahui menjual 240.000 obligasi dengan harga 112% dari nilai nominal. Di sini berarti 1 Januari Debt Investment Stombok Bonds ini dari 240.000 dikali 112%. Nah, di Debt Investment Stombok Bonds-nya itu sebesar 240.000. Yang dari 28.800 dari 268.800 dikurang 140.000 hasilnya 28.800. Dari tanggal 31 Desember penjualan bunga. Jadi diketahui akrual bunga tersisa obligasi itu sebesar 400.000 dikurang 140.000 hasilnya 160.000. Nah, di sini interest receivable sebesar 9.600 dan atas referensi sebesar 9.600. Di sini yang B, penyajian laporan posisi keuangannya per 31 Desember 2017. Jadi display statement of financial position per 31 Desember 2017. Di asetnya, jadi current asetnya bonds sebesar 400.000, first referensi sebesar 24.000, dan total non current aset sebesar 424.000. Jadi totalkan saja. Oke, kemudian yang B. Yang B ini soal pertama ini, jadi dia mencatat transaksi tersebut dan posting ke akun investasi uang dan investasi saham. Jadi menggunakan formula akun T. Nah, di sini 1 Februari itu ada pembelian saham. Diketahui beli 500 saham Joy seharga 30.800. Sini kita investment sebesar 30.000, cashnya 30.500. Nah, di sini di tanggal 1 Maret itu pembelian saham lagi. Diketahui sebesar 600 saham Aurelius harga 20.300. Di sini tulis lagi 20.300, dan di 1 April itu bukan membeli saham, jadi pembelian obligasi. Jadi membeli obligasi itu sebanyak 40, jadi masing-masingnya 1.000 per lembar 1.000 dan tingkat bunga 9% per tahun, dibayar tanggal 1 Oktober. Nah, nama akunnya itu Debt Investment sebesar 40.000 dan cashnya sebesar 40.000. Dari mana? Dari 40 ini dikali 1.000, jadi 10.000. Nah, diketahui 1 Juli ini menerima dividen. Jadi punya 5.000 saham yang belum dijual. Nah, dividen yang dibayarkan itu sebesar 0,60 per lembar saham. Jadi hasilnya itu 300 dari saham Joy dikali dividen yang dibayarkan. Yang 500 ini saham yang Joy ini, yang belum jual ini dikali dividen yang dibayarkan. Jadi totalnya sebesar 300. Nah, di 1 Agustus ada pembelian obligasi. Jadi dia jual 300 saham Joy. Jadi harga per sahamnya itu 30.500 total ini, dan harga pokok penjualan ini sebesar 300 dikali
61,6 dikali harga per sahamnya ini. Jadi hasilnya 18.480. Nah, laba yang dia terima itu sebesar 2.220 dari 20.700 ini dikurang 18.480. Jadi jurnalnya cashnya sebesar 20.700, share investment joy-nya sebesar 18.480, gain of sale of investment sebesar 2.220. Nah, di tanggal 1 September dia menerima dividen Aurelius. Diketahui terima dividen Aurelius sebesar 600 dikali 1, sehingga 600. Tetap jadi cashnya 600, dividennya 600. Dan 1 Oktobernya terima bunga obligasi. Diketahui terima bunga obligasi itu 9% dari 40.000 dikali 40.000, jadi 3.600. Tinggal dimasukin aja, jadi 3.600 cash 3.600, interest revenue-nya sebesar 3.600. Dari 1 Oktober itu jual obligasi. Dulu dibeli dengan seharga 40.000. Nah, sekarang dijual 44.000. Berarti dia mengalami keuntungan. Jadi artinya dia untung, ada laba penjualan sebesar 4.000. Nah, 44.000 dikurang 40.000 hasilnya 4.000. Nah, remukannya sebesar 40.000, cashnya 44.000, debt investment sebesar 40.000, gain of sale of investment sebesar 4.000 karena dia mengalami keuntungan. Jadi buku besar debt investment dan set investmentnya itu set investment joy-nya itu di tanggal 1 Februari 2017 3.500, di 1 Agustus 17 di kredit 18.480. Nah, share investment Aurelius-nya di tanggal 1 Maret itu 20.300. Debt invest sedikitnya di 1 April 40.000, di 1 Oktober 2017 di kredit 40.000. Nah, yang B, sini ada jurnal penyesuaian nilai wajar per fair value per 31 Desember 2017. Nah, saham Joy itu sisa 200 lembar. Jadi harga pasarnya itu 66 per saham, sedangkan nilai pasar itu jadi 200. Jadi saham yang Joy punya itu dikali 66. Jadi sisa, jadi total 13.200. Nilai buku sisa saham Joy itu sebesar 200 kali 61,6, bisa 12.320. Jadi 61 ini itu dari tanggal 1 Agustus yang sudah dihitung per lembar sahamnya untuk untung, karena nilai pasar lebih dari pada nilai bukunya. Nah, jadi nilai pasar dikurang nilai buku 13.200 dikurang 12.310. Jadi dia mengalami keuntungan sebesar 880. Nah, saham Aurelius masih 600 lembar. Jadi harga pasar itu 29 per saham, nilai pasar 600 kali 29.17 total nilai bukunya sebesar 20.300, nilai pasar dikurang nilai buku 17.400 dikurang 20.300, hasilnya 2.900. Dia mengalami kerugian. Nah, langkah ketiga itu kerugian belum dilunasi. Jadi unrealized loss-nya itu sama dengan saham Joy dikurang saham Aurelius. Jadi saham Joy yang mengalami keuntungan itu dikurang dengan saham Aurelius yang mengalami kerugian. Jadi 2020. Jadi dilihat dulu yang lebih gede yang mana, karena di samping lebih besar nominal rugi, jadi mengalami kerugian. Jurnal penyelesaiannya itu nama account Aurelius Holding Bonds total loss income 2020, juga fair value adjustment tradingnya sebesar 2020. Nah, yang C, penyajian laporan bersih keuangan per 31 Desember 2017. Jadi diminta untuk menunjukkan bagaimana akun share investment dan debt investment akan ditampilkan di neraca, bukan hanya saldo akunnya, tapi juga bagaimana nilainya sudah disesuaikan dengan nilai pasar per value di akhir tahun. Jadi laporan laba ruginya dengan 900, average minus 3.600, gain on sale offsetnya 2020, gain on sale bonusnya 4.000, unrealized loss on investment minus 2020, totalnya 8.700 untuk return earning. Nah, laporan perubahan ekuitasnya itu return earningnya sebesar 8.700, hasil totalnya 8.700. Nah, laporan bersih keuangan investment, jadi investasinya set investment Joy itu 12.320, set investment Aurelius itu sebesar 20.300, totalnya 36.000. Nah, 32.620. Nah, di current asset, jadi ekuitasnya return earning, di sini cashnya minus 21.900, trading securities at fair value sebesar minus 2020. Jadi return earningnya 8.700, totalnya 8.700. Nah, akun laba dan rugi beserta verifikasi ini. Jadi di sini pendapatan lain-lainnya, dividen sebesar 900, interest revenue 3.500, gain on sale bonus sebesar
6.220, average loss of investment sebesar 2020. Soal 3, di sini jumlah transaksi tahun 2017 dan posting akun saham menggunakan format buku besar. Jadi cash di sini 2000, dividen revenue sebesar 2000. Kita lihat dari soalnya. Nah, di sini cash-nya sebesar 12.740, set investment sebesar 9.000. Jadi 12.750 dikali 9.000 setelah 3.790. Nah, di 1 Oktober itu cash-nya sebesar 14.000, set investment sebesar 14.400, jadi total 3.600. Nah, di 1 November cash-nya sebesar 3.000 dan dividennya sebesar 3.000. Di 15 Desember cash-nya 2040, dividen revenue sebesar 2040. Sedangkan di 31 Desember cash-nya 3.500, dividen revenue sebesar 3.500. Nah, di buku besar set investment-nya, jadi 1 September 2017 itu set investment sebesar 9.000, di 1 Oktober 2017 set investment sebesar 14.400. Jadi total keseluruhan itu 23.400. Nah, yang B, ini siapkan jurnal penyelesaian pada tanggal 31 2017 untuk menunjukkan sekuritas pada nilai wajar saham harus dikualifikasi sebagai sekuritas non perdagangan. Jadi di sini udah tertera hitungan jenis saham akhir tahun 1, 2, 3. Jadi di satu ini mengalami kerugian sebesar 3.400, sedangkan di 2 ini mengalami keuntungan sebesar 3.500, sedangkan yang ketiga ini mengalami kerugian sebesar 3.000. Jadi totalnya, jadi jurnalnya itu owners holding gain loss income sebesar 2.900, fair value adjustment tradingnya sebesar 2.900. Jadi perhitungannya itu 3.400 ini dikurang 3.000. Jadi yang rugi ini dikurangi rugi lagi. Yang rugi ini tadi 3.400 itu ditambah sama yang rugi baru dikurang sama yang untung. Jadi total 2.900. Jadi 3.400 ditambah dengan 3.000 dikurang 3.500. Nah, yang C, pelaporan investasi saham dilaporkan basis keuangan. Jadi nilai wajar fair value dari saham yang dimiliki per 31 Desember 2017. Di sini sudah tertera dari non current asetnya, investmentnya, Company CO 17.600, Oil CO 24.500, Orin Motors CO sebesar 57.000. Jadi total investmentnya sebesar 159.700. Jadi equity di sini set capital 2.000 dan retail earningnya 1.200, 1.200.000, set capital 2 juta. Dan earnings of investment sebesar 2.900. Jadi total equity sebesar 3.997.100. Jadi saham diklasifikasikan sebagai non trading sekuritas atau aset keuangan tersedia untuk dijual atau fair value melalui laba rugi tergantung kebijakan. Nah, yang soal keempat ini kita prepare journal. Nah, di sini sudah tertulis 1 Januari 2017 itu share investmentnya 1.100.000. Ini 1.100.000, sedangkan cashnya 1.100.000. Nah, di cash ini 20.000 dari 40.000 dikali 0,5 per saham, jadi 20.000. Nah, cashnya juga 20.000. Nah, di adjustmentnya itu set investment sebesar 700 di atas tadi, yang 20.000 ini dari perhitungan 40.000 kali 0,50 tadi, dan yang 120.000 ini dari 20% dikali 60.000. Dan yang C, jadi tiga finansial. Jadi di sini ada set investmentnya, cost metodenya di sini 1.100.000, sedangkan calculation sebesar 1 juta. Nah, di sini metodenya sebesar 1.100.000. Jadi bagian laba bersih kepemilikan to check 20% kali 600 itu 120.000. Itu bagian laba ini menambah nilai investasi. Nah, bagian dividen dibagi dividen sama dengan dari membayar dividen 2 kali, jadi 0,50 kali 2 adalah 1. Nah, total dividen dari itu 0,5 kali 400 kali 2 hasilnya 40.000. Nah, jadi dalam metode ekuitas dividen yang diterima tidak dicatat sebagai pendapatan, tapi dianggap sebagai pengembalian modal dan mengurangi nilai investasi. Maka nilai investasi dikurangi 1.110.000 dikurang dengan 400, hasilnya 1 juta
180.000. Nah, laba ruginya, dividen revenue-nya cost methodnya sebesar 40.000, set of net income-nya accumulated sebesar 120.000. Jadi ini perhitungan obligasi saham, bukan perhitungan. Sekian dari saya. Banyak salah, banyak kurang saya dalam menyampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.